masih epic. Korea belum ada konten. Taruh di sini. Bos. Gimana? Kamu mau disebutin ini enggak? Namanya sama namanya. Jadi misalkan buka, ditutup. Hah? Tutup. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Yuk. Tuh. Yuk, 3, 2, 1. kayak late game. ومحمد بن من قتل جوزتك وحبك محبوبة إذا وفي ممضي وبادئ صلاة يوالي بمهد سبعة جام من الذهب على قبلت النكاح وتزويجها المهر المذكور حالا.
Lagi rekam lu. Udah. Iya. Udah. Ngomong dah. Bentar, gua ganti baju dulu ya. Gua ganti dulu ya. Nah, ya. Yuk. Jadi karena kondisi yang nggak memungkinkan ya, jadi gua ngomongnya ntar aja ya. Udah, thank you banget. Jadi gini, gimana? Ya jadi gini, mungkin biar video ini pendek aja ya, biar nggak kepanjangan karena mungkin tadi video yang tadi udah panjang. Jadi gua tadinya mau ngomong sepatah dua patah kata lah di hari H gitu kan ya, di hari akad sama resepsinya itu. Cuman karena kondisi yang kurang memungkinkan, ya begitulah pokoknya lah. Jadi ya gue baru bisa ngomong di sini, dan ini hari ke berapa setelah kita nikah? Oh ya, ini seminggu setelah hari H ya. Seminggu setelah resepsi, seminggu setelah hari H. Nah, jadi ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya ya alhamdulillah acara berjalan lancar, nggak ada kendala apapun. Ini semua berkat doa dari kalian gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi ya, pertama gue mau ngucapin terima kasih dulu ke kalian. Terima kasih yang udah support gue dari dulu. Mungkin dari video pertama gue itu yang dari kagak ada editannya sama sekali. Terus mulai meningkat sampai cuma editan suara-suara doang. Terus itu musik ya, maksudnya musik backsound. Terus sampai sekarang editan sound effect suara youtuber lain itu saran-saran dari kalian ya, itu masukan-masukan dari kalian yang gue aplikasikan ke konten gue gitu. Oh iya, sebetulnya gue dilema ya, dilema gimana sih ngomongnya? Dilema gue buat video ini karena di satu sisi sebenarnya gue masih mau menyembunyikan identitas gue. Cuma kan dulu gue pernah ngomong sama kalian kalau apa yang gue targetkan di tahun ini terwujud, ya gue akan facecam gitu. Gue akan menampilkan identitas gue. Gue akan ngasih tahu ke kalian ya siapa sebenarnya orang yang ada di belakang layar Jawhead Eddik gitu. Siapa gitu. Ya inilah. Ya ini gue. Ya sebagai rasa terima kasih gue berusaha untuk menepati janji itu ya, dan ya inilah beginilah gitu. Semoga kalian nggak kecewa ya. Karena ini tuh agak melenceng dari konsep gue gitu. Gue itu dari dulu sebenarnya ngebangun channel ini konsepnya tuh lucu-lucuan, komedi gitu. Gameplay Jawhead itu udah hero lucu gitu kan, bisa ngelempar apa-apaan. Terus ya gue bikin lucu aja, gue bikin komedi. Ya begitulah. Nah kalau ini kan kelihatan muka gue jadi nggak lucu gitu, muka gue nggak lucu ya kan, jadi melenceng dari konsep lah, begitulah. Ya jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di postingan kemarin gue posting ya kan, ada orang yang komentar kayak gini dari Tiki X Gaming, nikahan jangan lupa undang gue bang, insya Allah gue datang, insya Allah gue kondangan walaupun lewat transfer, hehehe. Suka sekali dengan konten-konten lu, baca semua maju terus bang channelnya, amin. Ya terima kasih sebelumnya buat orang yang udah komentaran ini. Nah jadi sebelumnya, jadi ada yang komentar kayak gitu, terus gue posting kan di komunitas. Nah terus gue komen kan, semisal kalau gue mau ngadain Q&A gitu, emang pada mau nanya apa sih gitu. Nah nggak taunya banyak juga nih. Nah biar enak mungkin yang baca pertanyaannya istri gua, yang jawab gua ya gitu ya. Nih mau baca nih atu yang aku tandain nih.
Awal mula nge-YouTube gimana, Bang? Terus edit pertamanya pakai apaan? Langsung PC atau HP dulu? Awal mula nge-YouTube, gua modal nekat. Itu karena gua terpaksa dengan keadaan. Satu sisi gua butuh akan sebagai manusia ya, gua punya kebutuhan dan punya keinginan. Kebutuhan gue itu makan dan apalah sehari-hari. Nah, kemudian keinginan, keinginan tuh target cita-cita yaitu ini menikah gitu di tahun ini. Di satu sisi gua nggak ada kerja, gua nggak kerja ya, gua fokus nganggur. Terus ya itulah dengan entah itu tuntutan atau bukannya itu jadi semacam kayak keharusan gitu buat gue untuk terwujud. Jadi gue bingung kan dengan cara apa, gue nggak ada kerjaan, gue nggak ngapa-ngapain lah. Akhirnya ya gue nekat aja, gue bikin ya gue main apa dengan gameplay Jawhead, gue edit sedikit-sedikit, gue upload di YouTube. Nah terus gitu dah, gue edit pertama kali langsung pakai ini laptop ngeditnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Umur berapa? Tinggal di mana? Dan sama siapa? Tanggal lahirnya berapa? Umur gua masih muda pokoknya dah, masih muda gitu. Tinggal di Indonesia, Jakarta. Eh, Tinggal. tinggal di Jakarta. Nama gua ya lu udah lihat lah di awal lah ya. Hmm. Punya inspirasi buat konten Johet dari mana? Terus pakai suara bikin. Ya, itu nanya. Punya inspirasi buat konten Jawhead dari mana? Itu sih gua ngeliat-liat dulu ya. Sebenarnya sih nggak ada inspirasi apa-apaan. Gue cuma ya karena gue bisa nyamain Jawhead, ya gue upload aja gameplay Jawhead gitu. Tapi setelah gue upload video dan gue cek-cek di YouTube, kagak ada gitu orang yang upload gameplay Jawhead terus-terusan itu. Mungkin gue pertama kali ya pelopornya buat orang yang buat Jawhead, apa konten Jawhead gitu. Kalau Aldos kan ada ya kan, kita kenal Marco Chop gitu. Kalau Chow kan ada Braxi, kalau Franco kan ada Fox gitu. Siapa lagi? Fanny ada No Queen. Siapa lagi yang khusus satu hero tuh? Pokoknya banyak lah. Nah kalau Jawhead belum ada gitu kan, itu gue jadi agak semangat aja jadinya. Kalau gue tahu nggak ada yang mengkhususkan Jawhead gitu. Terus pakai suara Biken. Kenapa? Karena suara Biken tuh paling jelas buat diedit, itu enak banget. Semua suara youtuber lain itu udah gue pernah coba edit, gue pernah masukin, gue sempilin-sempilin di gameplay gue ya, buat yang gue sesuaikan dengan kondisi gameplay gue. Itu susah banget karena suaranya naik turun gitu, kadang kenceng kadang pelan gitu. Kalau suara Biken tuh enak banget, jelas gitu, apa ya, stabil gitu, nggak kenceng nggak pokoknya gitu dah, enak jelas kalau buat diedit. Terus pertanyaan berikutnya, Mau punya anak berapa? Berapa? mungkin gua akan KB ya. KB itu yang kita tahu singkatan daripada keluarga banyak. Jadi gue punya anak banyak gitu aja. Kenapa pakai suara bikin, Bang? Gak gagu kan? Ya itu tadi, suara Brandon Ken itu paling enak, paling jelas gitu. Kemudian yang kita tahu gitu kan, YouTuber yang satu ini adalah YouTuber yang paling apa ya, yang paling GG, dia nggak toksik, omongannya lembut banget gitu. Jadi paling enak lah gitu. Nggak gagu kan ya, alhamdulillah gue masih bisa ngomong gitu. Istri ada berapa, Bang? Istri ada Satu lah, enak aja. Berapa? ada satu, ya Hmm. baru satu. Ada satu dan satu-satunya gitu. Eh, Pertama ngedit. Udah Nah itu. itu udah. Jadi pertama ngedit pakai HP apa langsung PC? Gue langsung pakai Udah. laptop ngeditnya. Kenapa suka pakai Hero Jawhead? Kenapa? Kenapa suka pakai Hero Jawhead? Karena kalau gue sendiri yang ngerasain, gue tuh pakai Jawhead enak aja ngelawan siapa aja gitu, bisa. Kecuali Sun, satu itu doang tuh yang gue agak susah ngelawannya. Si monyet ya. Eh, Kembarannya. Ada kembarannya kan monyet. Siapa? Si monyet ada berapa sih? 3 kan? Tiga, ya ada tiga. Inspirasi YouTube lo siapa? Bang. Inspirasi nge-YouTube gua, sebenarnya gua itu dari dulu ya gue pengen nge-YouTube, pengen gitu. Inspirasi, kalau dibilang inspirasi mungkin banyak ya, semua YouTuber gua lihat gitu. Tapi kalau eh yang membuat gua tergerak untuk upload video ke YouTube itu siapa ya?
mungkin Just No Limit ya. Karena gue tahu dia dari dulu, dari dia pertama kali dari ML belum viral lah gitu. Dia udah upload video, terus dia konsisten, ya itu dah gitu. Bang, selain Jauhead, hero favorit abang apa nih? Selain Jauhead, gue rada suka main GS ya. Gue suka main yang lincah-lincah gitu. Kecuali Fanny, gue kurang bisa. GS, Claude, gimana sih bacanya? Ya gitulah. Terus sokap lagi nih. Mungkin itu aja ya. Gue tuh dikit sebenarnya main hero tuh. Gue nggak mau bisa banyak hero gitu. Gue cuma mau bisa satu, sebenarnya satu aja hero, tapi gue nguasain gitu. Karena dari satu hero itu dia dia pokoknya paten lah, pokoknya dah keren dah. Ya jadi gitu dah. Hero yang gue suka cuma itu Jauhead, GS, Claude gitu. Mungkin Alu ya dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertama kali ketemu yang mau dinikahin gimana ceritanya? Gimana? Nyeritain nggak? Terus deh. Jadi waktu itu, hah? Waktu itu gue itu kan pemain band ya, pemain band tabok lebih tepatnya, band hadroh gitu. Nah, gue ada panggilan di suatu tempat lah gitu, di suatu pernikahan, jadi ada suatu resepsi, orang ngadain resepsi pernikahan. Nah, gue main hadroh di situ. Nah, ini beliau ini yang jadi apa, yang jagain prasmanan gitu. Nah, pas gue ngambil makan, ketemu kan tuh sama dia. Cuma pada saat itu pas gue ngambil makan, gue ngambil makannya, tapi gue ngambil hati dia. Lanjut. Lu itu awalnya lu emang santri atau gimana, Bre? Ama nyari Background. yang clean gitu gimana? Di mana? Kali aja bisa dicip. Hehe. Dulu gue pernah numpang hidup di pesantren gitu. Sebenarnya kalau dibilang santri itu nggak pantasnya, karena santri yang hakikatnya santri bener-bener itu, wah itu gue jauh lah gitu. Gua kurang pantas dibilang santri. Kalau numpang hidup di pesantren gue dulu pernah 4 tahunan lah kira-kira. Siapa dirimu yang sebenarnya? Ya ini gue gitu. Gue yang selama ini kalian lihat cuma gameplaynya doang, Jauheadnya doang gitu. Ya ini gue yang main gitu. Ya semoga lu nggak kecewa ya ngelihat gue. YouTuber idola lu siapa, Bang? YouTuber idola gue Aura sama R7. Ini udah pertanyaannya rata-rata hampir sama ya. Udah gue jawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Idola pro player lo siapa, Bang? Idola pro player gue sekarang untuk saat ini R7. Sebelum ke YouTube cita-citanya apa, Bang? Sebelum ke YouTube cita-cita gue tuh simple sebenarnya. Gue pengennya cuma main game doang gitu kan, enak cuma main game, terus gue edit, terus gue upload YouTube. Ya begitulah. YouTuber tuh emang cita-cita gue sebenarnya dari dulu. Muka lu kayak Jauhead gak, Bang? Ya begini muka gue. Nih, Awal mula suka Jauhead dari mana? dulu pas gue senang-senangnya pakai Alu, itu gue dibantai sama Jauhead. Nah mulai dari situ gue penasaran, gue pelajarin itu hero, dan akhirnya ya sampai sekarang gue ngebantai semua hero pakai Jauhead, kecuali Sun doang tuh. Namanya? Bang, lu nggak coba collab sama Biken atau Gira Wijaya gitu, Bang? Bukan dalam hal pansos, tapi pengen lihat reaksi Gira Biken para subscriber lu, Bang, dan lu sendiri, Bang. Kalau ditanya pengen atau enggaknya, gue pengen banget collab. Cuma mungkin kalian tahu sendirilah. Gue belum pernah coba kontak untuk ngajakin collab sih. Tapi kalau yang gue rasa sih, mereka kan itu youtuber gede gitu kan, dan gue masih kacang gitu, masih kecil. Mungkin kalau dia ngelihat gue tuh, apaan sih ini youtuber apaan sih? Mungkin gitu. Kalau ditanya pengen sih, gue pengen gitu. Gue juga penasaran juga, pengen ngeliat reaksinya dia pada gitu. Ya gue minta doanya aja ya, sama minta bantuannya, semoga nanti di suatu saat nanti berkat bantuan kalian gue bisa collab sama dia pada gitu. Gue pengen collab sama semua youtuber yang idola gue gitu, yang gue senang. Kenapa nama channel lu Jauhead
Apa alasannya? Kenapa nama channel gue Jawhead Edik gitu? Apa alasannya? Yang kita tahu sendiri, Jawhead itu adalah suatu hero, karakter hero di ML ya, itu yang sering gue pakai, yang gue senengin Jawhead ya. Gue pakai sebagai nama awal. Kemudian Edik itu sebenarnya bahasa Inggris yang artinya tuh ketagihan, kecanduan, pecandu atau penagih gitu. Yang artinya gue ketagihan main Jawhead. Gue namain Jawhead Edik ya karena gue ketagihan main Jawhead gitu. Dan gue mau ngasih sugesti ke kalian kalau lu nyoba, lu nonton lu nonton gameplay Jawhead gitu kan, terus lu nyoba, lu pasti bakal ketagihan juga, gue jamin. Karena Jawhead itu asik, seru gitu kan. Selain lu bisa jadi musuh buat musuh, lu juga jadi musuh buat tim lu sendiri, itu serunya Jawhead tuh. Dan ya masih banyak lagi lah pertanyaan, kalau gue baca semuanya kayaknya videonya jadi bakal panjang banget dan gue tahu lu pasti pada bosan. Jadi dan sebagian besar juga pertanyaan hampir sama ya, jawabannya ya yang udah gue jawab di pertanyaan sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin gini aja di video kali ini. Dan sebenarnya pada kesempatan kali ini gue juga mau ngasih klarifikasi. Jadi kenapa gue upload videonya lama, kenapa gue sampai saat ini belum ada konten, karena yang tadi di awal gue bilang ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya ya alhamdulillah itu semua tadi udah berjalan lancar yang gue kasih tahu, dan kabar buruknya 3 hari setelah pernikahan gue, ayah dari istri gue meninggal. Dan itu kaget banget gue, nggak nyangka banget. Ya begitulah, gue sebagai suami dari anak pertamanya gitu kan. Sekarang gue mengemban amanat yang amat sangat berat bagi gue untuk saat ini ya, karena terlalu cepat untuk gue megang itu gitu. Amanatnya itu ya karena ayahnya istri gue ini seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz gitu. Jadi beliau meninggalkan ada beberapa majelis, pengajian, madrasah dan sebagainya gitu. Dan wasiat terakhirnya itu gue yang diminta untuk melanjutkan itu semua gitu kan. Nah dilemanya, kalau gue melanjutkan itu semua, YouTube nggak bakal kepegang gitu. Nah jadi pilihannya antara gue ngelanjutin YouTube, gue berkarir di YouTube gitu kan sebagaimana sebelumnya, atau ya gue ngurus itu semua amanat. Bingungnya tuh gini. Kalau gue mau lanjut di YouTube, produksi video gue itu lama, pakai banget, parah, capek. Yang capek bukan fisik doang, bergadang depan laptop, tapi pikiran juga capek, imajinasi tuh kudu diasah terus. Jadi gimana keadaan gameplay gue kan diedit pakai suara orang biar gimana masuk, itu susahnya bukan main, makan waktu berhari-hari. Nah kalau gue ngelakuin itu, gue nggak sempet megang majelis dan lain-lain hal dan lain-lainnya gitu. Nah dilemanya itu pusing banget, jenuh banget. Jadi makanya kenapa ini baru video ke-upload sekarang, baru sempet ke-upload sekarang ya, karena itu tadi gue ngurusin banyak urusan dah gitu. Dan ya mungkin itu aja sebagai pemberitahuan, jadi biar gue lega juga sebenarnya, karena kalian kan ya nggak tahu lu pada nungguin atau enggak sih. Pokoknya gue mau ngasih tahu aja sih kalau ya gue tuh telat upload, gue belum ada konten karena ya ada hal yang seperti itu gitu. Dari sini mungkin gue mau minta satu aja, yaitu doa ya, yang dari dulu sebenarnya yang selalu gue minta ke kalian tuh yaitu doa gitu kan. Ya dari gue sebelum nikah sama dia, gue curhat kan kalau lu pada gitu, gue minta satu doa gitu. Gue nggak minta ya gue nggak minta macem-macem lah gitu, cuma itu aja, doa. Gue minta doanya aja ya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya, mudah-mudahan ketemu titik terangnya. Jadi untuk pesan kali ini gue mohon dimaklumin aja, minta pengertiannya. Mungkin konten dari gue agak telat, nggak seperti biasanya, jadi ya gitulah gitu. Dan terakhir gue mau ngucapin terima kasih ya, terima kasih banyak banget ya, terima kasih banyak banget dah pokoknya dah gitu. Gue bingung mau ngomong apa lagi gitu
Ya semoga lu pada sehat, gua pada sehat, semua sehat, dan semua bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya lagi ya. Ya gitu aja dari gua. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gini nggak record ya?